Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mencatat transaksi penjualan saham. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara untuk mencatat transaksi penjualan saham, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan saham. Nah, saham itu sendiri adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Jadi, perusahaan yang berbentuk PT itu modalnya dalam bentuk saham. Saham itu dimiliki oleh beberapa orang biasanya. Nah, contohnya yang akan kita kerjakan di sini adalah PT Karisma Digital. Nah, PT Karisma Digital ini punya totalnya ada 50.000 lembar saham yang dimiliki oleh 3 orang. Ada Alexandra Bohan, kemudian Lasmana Indra, dan Alian Sanjaya. Masing-masing punya 7.000 lembar, 4.000 lembar, dan 3.000 lembar. Jadi intinya saham itu adalah modalnya perusahaan yang berbentuk PT. Nah, setelah kita pahami apa itu saham, langsung kita belajar bagaimana untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan saham. Langsung kita perhatikan dokumen transaksinya ya. Di sini ada bukti kas masuk. Nah, kalau ada dokumen transaksi bukti kas masuk, itu pasti nanti akan dicatat di cash receipt journal atau sama saja dengan jurnal penerimaan kas. Bukti kas masuk pasti akan dicatat di cash receipt journal. Nah, kemudian keterangannya di sini ada penjualan 1.000 lembar saham biasa PT Global Aneka pada kurs 106, kemudian biaya penjualannya 1%, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita pahami dulu penjualannya 1.000 lembar saham biasa PT Global Aneka. Jadi, kita itu punya saham di PT Global Aneka. Kita menanamkan modal di PT Global Aneka. Kita punya investasi di sana. Nah, sekarang mau kita jual. Kita menjual 1.000 lembar saham biasa pada kurs 106, kemudian biayanya 1%, kemudian ada pajak penghasilannya 0,1% atas bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Nah, ketika melakukan transaksi penjualan saham, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dulu sebelum dicatat. Yang pertama, kita hitung harga beli bersih dan harga jual bersih. Harga beli bersih sahamnya berapa dan harga jual bersih sahamnya itu berapa. Yang pertama kita hitung harga belinya dulu. Nah, untuk menghitung HB atau harga beli itu dari jumlah lembar saham yang dijual dikalikan nilai nominal sahamnya dan dikalikan dengan kurs ketika membeli. Nah, jumlah lembar saham yang dijual kita ketahui tadi dari dokumen transaksinya, dari sini. Nah, kita jual 1.000 lembar saham biasa. Jadi, di perhitungan ini kita masukkan 1.000 lembar dikalikan nilai nominal saham dikalikan dengan kurs belinya. Nah, kita tahu nilai nominalnya dari mana dan kurs belinya. Kita lihat dari rincian yang ada di depan. Informasi rincian marketable securities. Marketable securities itu sama dengan investasi jangka pendek.
Nah, ini investasi jangka pendek nih berupa saham biasa PT Global Aneka dengan nilai nominal. Nih, nilai nominalnya adalah 45.000 per lembar. Kemudian pembeliannya dilakukan 1 Juni 2011. Membelinya itu kita sebanyak 2.000 lembar, kursnya 98. Kemudian selain itu ada provisi dan materai sebesar 2,5%. Provisi itu sama seperti biaya ketika kita melakukan pembelian. Dividennya nanti akan dibayarkan setiap akhir tahun. Nah, dividen itu adalah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi kalau kita punya saham di PT Global Aneka, kita akan memperoleh pendapatan atau laba yang dibagikan dari PT Global Aneka ke kita. Tadi kita sudah lihat di depan ya, nilai nominalnya adalah 45.000 dikalikan dengan kurs belinya tadi adalah 98. Nah, kalau kurs itu pasti otomatis itu dalam persen. Jadi 98%. Kita hitung 1000 dikali 45.000 dikali 98%, ketemunya 44.100.000. Itu menghitung harga beli. Nah, setelah diketahui harga beli, kita menghitung HBB atau ini adalah harga beli bersih. Nah, harga beli bersih itu dihitung dari harga belinya tadi yang sudah kita hitung ditambah dengan provisi. Nah, tadi kan ada provisi dan materai atau biaya pembelian. Nah, provisi itu dari persentasenya berapa dikalikan dengan harga beli. Nah, berarti di sini kita hitung harga belinya tadi sudah diketahui 44.100.000. Kemudian provisinya itu tadi dari rincian yang di depan itu diketahui sebesar 2,5%. Nah, 2,5% dikalikan dengan harga beli 44.100.000. Jadi ketemunya 44.100.000 ditambah dengan hasilnya ini sebesar 1.102.500. Tinggal kita jumlahkan. Nah, ini yang namanya harga beli bersih atau HBB. Ya, ini HBB. Nah, setelah kita menghitung HBB, kita hitung HJB-nya. Nah, untuk menghitung HJB, kita cari dulu harga jualnya. Harga jual kita hitung dari jumlah lembar saham yang dijual dikalikan dengan nilai nominal dikalikan kurs ketika menjual. Jadi harga beli dan harga jual itu bedanya hanya di kursnya. Kalau harga beli itu kursnya kurs ketika membeli, harga jual itu kursnya adalah kurs ketika menjual. Jadi kita hitung lembar saham yang dijual sebanyak 1.000 dikalikan nilai nominalnya 45.000 dikalikan kurs ketika menjual. Ini kita lihat dari dokumen transaksinya dari sini. Nah, nih. Pada kursnya 106. Berarti kita tinggal masukkan ke sini 106%. Tinggal kita hitung ketemunya 47.700.000. Ini adalah harga jualnya. Nah, kemudian kita cari harga jual bersihnya. Ini masih harga jual. Kita cari harga jual bersihnya. Harga jual bersih kita hitung dari harga jualnya yang sudah kita cari tadi, dikurangi dengan biaya penjualan. Jadi biasanya ketika kita menjual itu ada biaya-biayanya. Sama seperti ketika kita membeli tadi ada yang namanya provisi, kita menjual juga ada biayanya. Bedanya kalau provisi itu menambah harga beli, kalau biaya penjualan itu mengurangi harga jual. Nah, biaya penjualan itu dari persentasenya dikalikan dengan harga jual.
Nah, persentasenya kita lihat dari dokumen transaksinya. Biaya penjualannya di sini sebesar 1%, berarti tinggal kita masukkan ke perhitungannya. Harga jualnya tadi 47.700.000 yang sudah kita hitung, kemudian kita cari biaya penjualannya, berarti 1% dikalikan harga jualnya 47.700.000. Tinggal kita hitung, ketemunya sekian. Ini adalah harga jual bersih. Nah, kita sudah menghitung tadi, ketemu harga beli bersih dan harga jual bersihnya. Ini sudah langkah pertama. Nah, selanjutnya setelah ketemu harga beli bersih dan harga jual bersihnya, yang kedua kita menghitung laba atau rugi. Nah, jadi laba atau rugi dari penjualan saham itu diketahui dari harga jual bersih dikurangi harga beli bersih. Ya, ini rumus yang sangat umum sekali. Ketika kita menghitung laba atau rugi, pasti dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, karena kita menjual saham, kita sudah menghitung harga beli dan harga jual bersihnya. Kita tinggal masukkan harga jual bersihnya dikurangi harga beli bersih. Nah, harga jualnya tadi yang bersih 47.223.000 dikurangi harga beli bersihnya 45.202.500. Nah, ketemunya 2.020.500. Nah, ini berarti ketemu laba karena besar harga jualnya. Nah, kalau besar harga belinya berarti ketemunya adalah rugi. Nah, sudah ketemu laba. Setelah kita menghitung laba atau rugi, selanjutnya kita menghitung pajak. Nah, PPH atau pajak penghasilan atas penjualan saham. Nah, kita perhatikan dulu dokumen transaksinya, karena di sini ada peraturan tentang pajaknya. Nah, di sini berdasarkan pasal 1 ayat 2 PP nomor 14 tahun 97, besarnya pajak penghasilan 0,1% atas bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kalau di dokumen transaksi itu disebutkan ada bruto, berarti persentasenya itu, nah persentasenya berarti di sini 0,1%-nya itu dikalikan dengan harga jual ya. Nah, akan tetapi misalkan nanti di soal yang lain itu disebutkan pajak penghasilannya itu misalnya 0,1% bersifat final, tidak ada kata-kata bruto. Kalau yang final itu berarti persentasenya dikalikan dengan harga jual bersih. Jadi bedanya untuk penghitungan pajaknya itu ada di sini, di dasar pengenaannya. Kalau ada kata brutonya itu berarti dari harga jual, tapi kalau langsung final itu berarti dasar pengenaannya adalah harga jual bersih. Nah, langsung kita hitung untuk dokumen transaksi ini ya, karena di sini atas bruto berarti 0,1%-nya ini dikalikan dengan harga jual. Nah, langsung kita hitung. Persentasenya dikalikan dengan harga jual berarti 0,1% dikali harga jualnya tadi di atas ini sudah ketemu 47.700.000. Jadi tinggal kita hitung ketemunya 47.700. Nah, sudah ya, kita sudah menghitung HBB dan HJB, ketemu laba atau rugi, pajaknya juga sudah. Yang terakhir kita memastikan bahwa penghitungan kita itu sudah benar. Jadi kita mengecek jumlah
kas yang diterima apakah sudah sesuai dengan yang ada di dokumen transaksi atau belum. Nah, jumlah kas yang diterima itu kita hitung dari harga jual bersihnya dikurangi dengan PPh-nya. Nah, harga jual bersihnya tadi sudah ketemu dari sini ya. 47.223.000 dikurangi dengan 47.700. Ketemunya 47.175.300. Nah, kita cek dengan yang ada di dokumen transaksi apakah sama atau tidak. Nah, dengan ini. Nah, kalau sudah sama berarti penghitungan kita dari awal itu sudah benar. Kalau misalnya belum sama berarti mungkin masih ada yang belum tepat perhitungannya. Nah, setelah kita menghitung beberapa langkah tadi, baru kita catat ke dalam jurnal. Nah, tinggal kita catat ya. Yang pertama, pokoknya ketika kita mencatat transaksi itu dari yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, ini bukti kas masuk ya. Karena ini bukti kas masuk itu pasti kita menerima yang namanya kas. Ya, kita pasti memperoleh cash in bank. Nah, cash in bank ya. Nah, cash in banknya itu pasti sejumlah yang ada di kotakan ini. Nah, jadi kalau ada bukti kas masuk atau bukti kas keluar yang ada di kotakan dokumen transaksi ini pasti adalah nominalnya kas atau cash in bank. Nah, jadi tinggal kita tuliskan nominalnya di sini adalah 47.175.300. Nah, dari yang paling mudah dulu. Kemudian transaksinya di sini adalah penjualan saham. Nah, jadi karena transaksinya penjualan saham, sahamnya kan kita jual. Berarti kalau sahamnya dijual, sahamnya berkurang. Nah, saham itu tadi akunnya adalah marketable securities. Jadi kalau marketable securities itu kan termasuk harta. Jadi kalau berkurang itu ada di sebelah kredit. Marketable securities. Sini ya. Marketable securities ada di sebelah kredit karena berkurang. Kita jual. Nah, nominalnya itu sebesar harga beli bersihnya. Jadi kita lihat di sini. Di sini tadi sudah kita hitung harga beli bersihnya. Nah, sebesar 45.202.500. Nah, seperti ini dulu, baru ada 2 tapi belum balance. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah menghitung laba atau rugi ya, dan di sini kita ketemu laba karena besar harga jualnya. Di sini ketemu laba. Nah, laba ini tinggal kita catat ke jurnalnya. Laba itu akan menambah kas. Karena menambah kas itu pasti posisinya berlawanan dengan kas. Kas itu ada di sebelah debit. Berarti laba itu pasti posisinya ada di sebelah kredit di sini. Nah, tinggal kita cari nama akunnya yang sesuai untuk mencatat laba atas penjualan saham. Kita cari di depan ya, di daftar akunnya. Di sebelah sini. Nah, sini. Nih, ada gain on sales of marketable securities. Intinya yang
ada marketable securities-nya kalau kalian bingung. Nah, udah ya. Berarti tinggal kita catat gain on sales of marketable securities. Tinggal kita catat nominalnya adalah 2.020.500. Nah, ternyata belum balance ya. Ini 47.200 sekian, ini 47.100. Nah, berarti masih ada yang belum dicatat di sebelah debit. Ya, tadi di sini kita sudah menghitung pajak. Ya, karena ketika menjual saham kita juga dibebani pajak. Jadi kita harus mencatat pajaknya di sini sebesar 47.700. Ya, tinggal kita catat karena kita membayar pajak, kita harus membayar, berarti bebannya itu bertambah, beban PPh-nya bertambah. Nah, beban PPh itu namanya income tax expense. Nah, sebesar 47.700. Nah, sudah seperti itu. Itu adalah analisisnya atau jurnal umumnya untuk memudahkan kita mencatat di cash receipt journal. Setelah itu tinggal kita pindahkan ke cash receipt journal. Nah, tinggal kita masukkan ke cash receipt journal. Kita masukkan tanggalnya, date-nya itu tanggal transaksinya. Ya, tanggal transaksinya dimasukkan, kemudian dokumen number itu nomor dokumennya atau nomor dokumen transaksinya kita masukkan. Description-nya itu adalah keterangannya. Jadi kita masukkan misalnya penjualan 1000 lembar saham biasa PT Global Aneka. Nah, setelah itu di sini tinggal kita tuliskan cash in bank-nya berapa nominalnya, kemudian ya di sini. Nah, di sini di sebelah debit ada dua akun ya, cash in bank dan income tax expense. Sedangkan di lembar jawabnya di sini yang di debit, yang disediakan kolomnya baru cash in bank. Jadi income tax expense kita masukkan ke kolom other. Kita cari nomor akunnya berapa, kemudian kita baru masukkan nominalnya. Ya, kemudian tinggal kita masukkan yang sebelah kredit ya. Di sini ada marketable securities dan gain on sales of marketable securities. Ya, di sini belum ada kolomnya ya. Jadi kita masukkan semuanya di kolom other. Kita cari nomor akunnya marketable securities berapa, kita masukkan nominalnya. Kemudian kita cari nomor akun untuk gain on sales of marketable securities dan kita masukkan nominalnya juga. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita mencatat transaksi penjualan saham, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dulu atau kita hitung dulu sebelum kita catat ke jurnal. Itu tadi ya sudah dibahas. Yang pertama kita menghitung harga beli bersih dan harga jual bersih. Kemudian yang kedua kita hitung laba atau ruginya. Yang ketiga kita hitung pajaknya atau PPh. Dan yang terakhir kita mengecek jumlah kas yang diterima. Jadi kita mengetahui apakah hitungan kita yang dari awal ini sudah betul atau belum, kita samakan dengan yang ada di dokumen transaksi. Nah, mudah kan ya? Sebenarnya mudah. Nah, tapi kalau masih ada yang belum dipahami, silahkan langsung hubungi saya ya. Oke, cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.